Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Kiranya damai dan kasih Tuhan memenuhi hati kita hari ini. Di pagi hari ini, kita tidak hanya memulai aktivitas, tetapi juga menentukan arah hidup kita. Karena seringkali yang menentukan bukan apa yang kita lakukan di luar, tetapi apa yang kita simpan di dalam. Firman Tuhan hari ini diambil dari Amsal 4 ayat 23. Mari kita baca bersama-sama Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sahabat terkasih, ada seorang pria yang membeli rumah baru. Rumah itu terlihat bagus dari luar. Catnya rapi, halamannya bersih, semua tampak sempurna. Namun, beberapa bulan kemudian mulai muncul masalah. Pipa bocor, tembok retak, bahkan listrik sering mati. Akhirnya dia memanggil seorang ahli bangunan. Setelah diperiksa, ternyata masalahnya bukan di luar, tetapi di bagian dalam rumah. Fondasinya sudah retak sejak awal. Selama ini dia sibuk mempercantik bagian luar, tetapi mengabaikan bagian paling penting, yaitu fondasi. Dan tanpa dia sadari, kerusakan kecil yang dibiarkan perlahan menghancurkan seluruh rumah. Sahabat terkasih, firman Tuhan hari ini berkata, jagalah hatimu. Dalam Alkitab, hati bukan hanya perasaan. Hati adalah pusat dari pikiran, keputusan, motivasi, dan arah hidup kita. Apa yang ada di dalam hati, itu yang akan keluar dalam hidup. Tuhan Yesus sendiri berkata, dari hati keluar segala sesuatu, baik maupun jahat. Artinya, kalau hidup kita mulai berantakan, seringkali akarnya bukan dari luar, tetapi di dalam hati. Sahabat terkasih, firman Tuhan tidak hanya bilang jaga, tapi dengan segala kewaspadaan. Artinya serius, artinya tidak santai, artinya tidak boleh dibiarkan. Karena hati itu mudah sekali terpengaruh oleh perasaan, oleh perkataan orang, oleh luka masa lalu, oleh kekecewaan, oleh iri hati, oleh rasa tidak dihargai. Hal-hal kecil yang kita anggap sepele bisa tinggal di hati dan perlahan merusak kita dari dalam. Seperti rumah tadi, retakan kecil bisa jadi kehancuran besar. Sahabat terkasih, ini bagian paling penting karena dari situlah terpancar kehidupan. Semua yang kita alami berasal dari hati. Cara kita bicara, cara kita merespon, cara kita memperlakukan orang lain, bahkan keputusan besar dalam hidup. Hati yang penuh damai, maka hidup jadi tenang. Hati yang penuh kepahitan, maka hidup jadi berat. Hati yang penuh iri, maka hidup tidak pernah puas. Jadi, bukan situasi yang menentukan kualitas hidup kita, tapi kondisi hati kita. Sahabat terkasih, firman Tuhan tidak berkata, tunggu orang lain menjaga hatimu, tapi jagalah hatimu. Artinya ini tanggung jawab kita. Orang bisa menyakiti, situasi bisa mengecewakan kita, tapi kita tetap punya pilihan. Apakah kita mau menyimpan itu di dalam hati atau melepaskannya di hadapan Tuhan? Sahabat terkasih, di pagi hari ini, mari kita cek hati kita. Apakah ada luka yang belum dibereskan? Apakah ada kekecewaan yang masih disimpan?
Apakah ada iri hati yang mulai tumbuh? Apakah ada kepahitan yang diam-diam tinggal? Jangan tunggu itu jadi besar. Mulai hari ini, mari kita belajar melepaskan, mengampuni, menyerahkan kepada Tuhan. Karena hidup kita akan mengikuti kondisi hati kita. Sahabat terkasih, seperti rumah yang butuh fondasi kuat, hidup kita juga butuh hati yang terjaga. Jangan hanya sibuk memperbaiki luar, tapi lupa merawat bagian dalam. Karena ketika hati dijaga, hidup pun akan terarah. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, di pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami sadar, seringkali kami sibuk dengan apa yang terlihat, tapi lupa menjaga hati kami. Bapa, tolong kami untuk menjaga hati kami dengan sungguh-sungguh. Jika ada luka, sembuhkanlah. Jika ada kepahitan, lembutkanlah. Jika ada iri hati, bersihkanlah. Ajari kami untuk memiliki hati yang tenang, hati yang berserah, dan hati yang tetap percaya kepadamu. Supaya dari dalam hidup kami terpancar kehidupan yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama dalam renungan pagi ini. Kiranya renungan pagi ini memberikan kekuatan dalam hidup kita. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.